Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semua, seperti biasa setiap minggu pagi saya memberikan kuliah Ihya tematik. Pagi ini tema kita masih di sekitar masalah ilmu ya, karena bab pertama dalam kitab Ihya itu adalah mengenai ilmu, atau kitab pertama dalam kitab Ihya adalah mengenai ilmu. Dan di dalam kitab yang pertama ini ada banyak bab ya. Jadi kitab Ihya itu adalah kitab besar, di dalamnya banyak sub kitab, di dalam masing-masing kitab ada sub bab ya. Nah, bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bab kedua, Al-Babus Tsani, yang judulnya dalam kitab Ihya saya bacakan ya, meskipun saya nggak akan baca secara tekstual. Judulnya adalah Al-Babus Tsani fil ilmil mahmudi wal madhmumi wa aqsamihima wa ahkamihima wa fihi bayanu ma huwa fardu ainin wa ma huwa fardu kifayatin wa bayanu anna mawqi'al kalami wal fiqhi min ilmi ad-dini ila ayyi haddin huwa wa tafsilu ilmil akhirati, atau wa tafsili ilmil akhirati ya. Jadi ini adalah bab kedua ini. Kalau diterjemahkan secara garis besar, isinya adalah ini ya, tentang ilmu yang terpuji. Jadi ilmu itu secara garis besar dibagi atas dua, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tidak terpuji, yang tercela. Jadi ada ilmu yang memang tidak boleh dipelajari, ataupun boleh dipelajari tapi tidak untuk diamalkan ya. Misalnya ilmu mengenai sihir ya, itu tidak boleh dipelajari. Boleh dipelajari ya kalau sekarang dalam kerangka riset ya, antropologi misalnya, boleh saja itu. Tapi kalau dipakai untuk nyantet orang misalnya, ilmu santet ya, itu nggak boleh itu dipelajari untuk tujuan itu. Jadi ada al-ilmul mahmud, ada al-ilmul madhmum ya. Ini pembahasan bagi saya menarik karena selama ini ya kita tahu Islam itu menganjurkan ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Tapi kan pembahasan detailnya seperti ini kan menurut saya itu jarang kita jumpai di dalam kitab-kitab ulama yang lain. Ini adalah ijtihadnya Al-Ghazali sendiri itu. Jadi ini adalah tentang kitab atau bab ini tentang keterangan mengenai tadi itu, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tidak terpuji, yang tercela. Nah, pagi ini saya akan membahas spesifik mengenai ilmu yang terpuji. Dan ilmu yang terpuji ini dibagi dua lagi ya. Ada ilmu yang terpuji yang hukumnya fardu ain, dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain artinya adalah ilmu itu wajib dipelajari oleh setiap orang tanpa terkecuali. Kalau tidak dilakukan maka orang bersangkutan akan dosa. Itu adalah definisi fardu ain. Jadi di dalam ilmu yang terpuji itu ada dua jenis ilmu lagi. Ada ilmu yang statusnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya fardu atau kewajiban kolektif ya. Jadi fardu ain itu kewajiban personal, fardu kifayah kewajiban kolektif. Fardu kifayah itu definisinya adalah kalau tidak ada orang Islam yang melakukannya maka semuanya berdosa. Jadi ilmu yang statusnya fardu kifayah artinya adalah kalau tidak ada orang Islam satupun yang mempelajari ilmu itu maka dosa semua. Tapi kalau ada salah satu yang sudah mempelajari itu, gugur kewajibannya orang Islam ya. Orang Islam akan tidak
menanggung dosa lagi karena sudah ada satu orang yang mempelajarinya. Nah, Al-Ghazali memulai pembahasan ini dengan mengutip hadis yang terkenal ya, dalam yang sering kita dengar dalam berbagai ceramah oleh para kiai, para guru dan para ustadz ya. Bunyi hadis itu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah keharusan, kewajiban bagi setiap muslim ya. Ada redaksi hal lain dalam hadis ini yang menambahkan kata wa muslimatin ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Tapi yang paling populer redaksinya adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki. Secara harfiah begitu, tetapi maknanya juga perempuan juga ya. Kemudian hadis ini itu kalau ditelusuri secara redaksi, secara ungkapannya, itu kan talabul ilmi, mencari ilmu. Kata ilmu di sini itu mengandung partikel atau huruf apa itu al ya. Al. Kenapa kok redaksinya tidak tolabu ilmin, tapi tolabul ilmi, ada alnya. Al dalam bahasa Arab itu artikel yang setara dengan apa ya, the dalam bahasa Inggris itu ya, the itu partikel atau huruf yang mengandung makna apa, sesuatu yang sudah diketahui itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan dalam bahasa Inggris itu misalnya apa itu, petinju kan banyak kan, petinju kan banyak, tetapi kalau kita mengatakan misalnya the boxer itu, petinju, sang petinju, semua orang akan tahu itu Muhammad Ali itu, misalnya begitu. Jadi kata the di sini itu menunjukkan bahwa meskipun kata yang setelah the itu maknanya bisa siapa saja maknanya, tetapi karena ada the-nya semua orang tahu maknanya itu tertuju kepada makna tertentu ya. Misalnya di dalam ilmu nahwu ya, kata kitab kalau disebut al-kitab ada alnya, the book ya, the book itu kitab itu, atau apa, dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan untuk kata the, itu nggak ada. Ini problemnya ini ya. Dalam bahasa Arab ada al, dalam bahasa Inggris ada the ya, ada artikel yang membuat maknanya menjadi tertuju kepada makna tertentu. Dalam ilmu nahwu kalau ada alkitab, the book ya, buku itu gitu ya, buku itu maksudnya adalah buku karangan Imam Sibawayh itu, bukan kitab yang lain. Meskipun the book itu maknanya buku, tapi karena ada the di sana, ada al, itu maknanya adalah buku itu. Yaitu buku apa itu? Buku karangan seorang ulama besar dalam nahwu namanya Sibawayh. Semua orang tahu dah ya. Kalau di Rembang disebut Gus misalnya, ya mungkin banyak orang namanya Mustafa ya. Tapi kalau disebut Gusmus, ya Gusmus ya satu itu, nggak ada yang lain itu ya. Nah itu kata al ilmu di sini pakai al di situ, talabul ilmi itu. Ya. Mencari ilmu itu, ya. Nah itu ini kan ada alnya, ilmu itu ilmu apa itu? Jadi karena partikel al di sini mengandaikan bahwa ilmu di sini maknanya adalah ilmu tertentu, tidak semua ilmu itu ya. Makanya di sini kemudian Al-Ghazali membahas yang dimaksud dengan mencari ilmu itu, karena ada alnya, ilmu itu ilmu apa di sini? Karena kan di sini ilmu itu karena ini kan hadis ini mengandung makna mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kan tidak mungkin misalnya ilmu di sini artinya ilmu kedokteran.
Kalau ilmu kedokteran wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, ya repot karena nggak semua orang mampu bayar kuliah di fakultas kedokteran. Kalau misalnya ilmu itu artinya ilmu ekonomi, nggak semua orang mampu belajar ilmu ekonomi karena nggak punya uang untuk kuliah ke sana. Jadi artinya ilmu itu apa ini? Ilmu yang semua orang Islam wajib mempelajari itu ya. Nah, di sini kemudian Al-Ghazali menerangkan ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ilmu itu apa itu. Nah, kalau biasanya para ulama ya menafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Al-Ghazali mengatakan kalau para ulama ahli ilmu teologi, ilmu kalam, ya mereka ngenggokke atau menjuruskan makna ilmu itu artinya ilmu kalam. Nanti kalau ulama fikih ya mengatakan ilmu itu ilmu fikih. Kalau ilmu tafsir ya, kalau ulama ilmu tafsir pasti ya kepentingannya untuk menjuruskan makna ilmu itu kepada ilmu tafsir dan seterusnya. Jadi masing-masing ulama memaknai al-ilmu di sini, ilmu itu adalah ya ilmu yang menjadi spesialisasi mereka, ilmu yang mereka dalami, itulah itu maksudnya ilmu itu karena sesuai dengan interest mereka itu. Tapi kalau Al-Ghazali tidak begitu. Al-Ghazali adalah orang yang mencoba objektif ya memaknai kata al-ilmu di sini. Beliau mengatakan, nah ini tafsirnya Al-Ghazali. Nah, ini di sini menariknya ya. Yang disebut dengan mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Ya, ilmu yang khusus itu artinya adalah ini. Nah, di sini Al-Ghazali membuat satu ulasan yang komprehensif ya. Jadi kemarin, nah ini kembali mengingatkan kita kepada pembahasan di awal kitab tentang ilmu ini. Kemarin kan diterangkan ilmu itu secara peta besarnya menurut Al-Ghazali dibagi dua, klasternya itu dua, masih ingat ya. Ilmu itu ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ada ilmu itu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ilmu yang kita pelajari sekedar untuk membuat kita tahu sesuatu tapi tidak ada implikasi praktisnya. Dengan kata lain, ilmu mukasyafah itu ya ilmu-ilmu yang sifatnya itu murni teoritis sebetulnya ya. Nah, kalau ilmu muamalah itu ilmu yang memang ada aspek praktisnya. Artinya ilmu itu kalau kita pelajari itu bisa kita amalkan ya. Karena ada aspek praktisnya, ada aspek terapannya. Ilmu mukasyafah itu ya misalnya contohnya ya, ilmu yang ditulis dalam kitab Mishkatul Anwar yang saya baca setiap malam Rabu itu contoh ilmu mukasyafah ya. Jadi ilmu yang kalau kita pelajari itu sekedar kita tahu sesuatu, memperkaya wawasan kita. Itu namanya ilmu mukasyafah. Kalau ilmu muamalah selain memperkaya wawasan juga ilmu itu mengandung aspek terapan. Jadi ilmu itu bisa kita praktekkan itu. Nah, yang disebut dengan mempelajari ilmu itu tadi itu dalam hadis itu sudah pasti maksudnya adalah ilmu muamalah. Jadi bukan mukasyafah ya. Jadi belajar Mishkatul Anwar itu tidak masuk dalam kategori tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, karena itu ilmu yang sifatnya teoritis, itu ilmu untuk pengembangan wawasan. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu yang memang muamalah, ada aspek praktisnya. Nah, cuma kan ilmu muamalah itu kan isinya banyak. Nah, ilmu muamalah itu ditafsir lagi, diperinci lagi, dibagi-bagi lagi oleh Al-Ghazali. Ilmu muamalah itu isinya ada 3 di dalamnya ya. Ada ilmu muamalah itu yang terkait dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Ada ilmu muamalah yang terkait dengan tindakan. Ada yang terkait dengan tidak melakukan tindakan.
Jadi ada i'tiqadun, ada fi'lun, ada tarkun. Ini keren banget ini cara Al-Ghazali menerangkan ini ya. Ilmu muamalah itu dimensinya 3. Ada yang terkait dengan akidah, dengan cara pandang, dengan pandangan dunia, ya, dengan Weltanschauung dalam bahasa Jermannya itu ya, Weltanschauung gitu. Pandangan dunia, ya, world view, ya, akidah. Ada yang terkait dengan fi'lun, dengan melakukan sesuatu. Ada yang terkait dengan tarkun, meninggalkan sesuatu. Itulah isinya ilmu muamalah itu. Nah, ilmu muamalah yang seperti itu, ya, itulah ilmu yang setiap orang Islam wajib mengetahui itu, wajib mempelajarinya. Ya. Nah, cuma mempelajarinya kapan? Mempelajarinya kapan? Karena kan mempelajari itu kan orang kan misalnya umurnya 50 tahun atau 60 tahun, 70 tahun. Mempelajari ilmu itu wajib di umur keberapa itu? Atau kapan saatnya kita wajib mempelajari ilmu itu tadi itu, al-ilmu itu. Nah, wajibnya itu adalah, ya, dalam pandangan Al-Ghazali, wajibnya adalah menjelang, jadi begitu kebutuhan kita untuk mengetahui sesuatu itu datang, ya, misalnya sesuatu terkait dengan akidah, atau terkait dengan tindakan, terkait dengan meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan tindakan. Begitu kebutuhannya datang, maka kewajiban mempelajari ilmu itu baru terjadi. Misalnya beginilah ya. Misalnya yang terkait dengan i'tiqad, ya, yang terkait dengan i'tiqad. Misalnya ada orang kepingin masuk Islam. Ada orang ingin masuk Islam. Nah, pada saat dia ingin masuk Islam itu, ya, itu kan pada saat itulah kewajiban bagi dia untuk mempelajari 2 kalimat syahadat, karena kan syarat masuk Islam kan membaca syahadat. Kewajiban mempelajari syahadat itu baru terjadi. Ya. Sebelum, ya, kalau orang tidak kepengen masuk Islam, ya tidak ada kewajiban mempelajari tentang syahadat atau kalimat syahadat, ya. Baru kalau dia sudah kepengen masuk Islam, dia wajib mencari tahu pengetahuan mengenai apa itu syahadat. Begitu dia sudah mengucapkan syahadat menjadi Muslim, dia wajib mengerti makna dari kalimat syahadat itu. Kalimat syahadat itu wajib diketahui. Dan dia tidak wajib mengetahui sampai ke detail-detailnya. Misalnya makna asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kok tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dalilnya apa? Itu tidak wajib mengetahui sampai serinci itu. Ya, dia cukup mengetahui dengan pengetahuan yang secukupnya dan membuat dia yakin itu saja, ya, tidak sampai ke detail-detailnya. Itulah yang wajib dia lakukan, ya. Itu yang terkait dengan i'tiqad. Misalnya tentang tadi itu ilmu muamalah yang terkait dengan fi'lun, tindakan. Itu ilmu yang terkait dengan tindakan, misalnya sholat misalnya, ya. Begitu orang masuk Islam, kemudian masuk sholat zuhur. Nah, ketika masuk sholat zuhur itu, itulah dia wajib mengetahui, ya, wajib belajar, ya, mengenai bagaimana melaksanakan sholat zuhur. Ya. Jadi ilmu muamalah ini, itu ilmu kewajibannya itu adalah situasional. Begitu kebutuhan untuk mengetahui pengetahuan itu datang, baru dia wajib dipelajari oleh orang itu. Jadi tidak semua ilmu, karena
Karena kan redaksinya hadis tadi kan mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Artinya kan fardu ain. Kalau ilmu itu artinya sembarang ilmu kan memberatkan kepada orang Islam. Ya kan? Misalnya mencari ilmu itu artinya ilmu antropologi misalnya, itu wajib bagi setiap muslim. Ya repot. Kita repot, masa semua orang disuruh belajar antropologi. Jadi tidak mungkin artinya tolabul ilmi di sini dalam hadis ini kan kita jarang memikirkan ini kan. kan kalau orang yang para kiai atau ustadz yang ceramah menyebut hadis ini itu kan artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Itu ya ilmu apa saja. Ya itu sih nggak salah sepenuhnya sih nggak. Tapi kalau mau ditelusuri lebih dalam, itu sebetulnya pengertian seperti itu, pengertian bahwa hadis itu artinya mencari ilmu apa saja itu wajib ya. Itu bagi setiap orang muslim itu sebetulnya nggak tepat. Karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim itu artinya ilmu itu fardu ain. Kalau fardu ain semua orang harus mencari atau menuntut ilmu itu. Lah kalau kita nggak menuntut ilmu itu, nggak mempelajarinya, kita dosa. Kan repot itu. Jadi nggak mungkin artinya ilmu di sini sembarang ilmu ya. Nggak mungkin. Karena redaksinya ala kulli muslimin. Setiap orang muslim itu. Jadi artinya di sini pasti ilmu itu artinya spesifik, tidak sembarang ilmu itu ya. Nah, dalam tafsiran Al-Ghazali, ilmu itu di sini adalah ilmu muamalah. Ilmu muamalah di sini itu terkait 3 hal. I'tiqad, tindakan, dan meninggalkan tindakan. Artinya tidak melakukan sesuatu ya. Misalnya kita tidak melakukan zina, itu namanya tarkun, meninggalkan ya. Kita tidak minum-minum misalnya, itu namanya tidak melakukan tindakan. Kita tidak melakukan maksiat, itu namanya tarkun, meninggalkan. Jadi ilmu muamalah yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang Islam ini sifatnya situasional dan terkait dengan kondisi orang bersangkutan. Misalnya ilmu muamalah yang terkait dengan tindakan lagi haji. Ilmu mengenai haji itu ya tidak semua orang Islam wajib mempelajarinya. Yang wajib mempelajari ilmu tentang haji ya orang yang sudah punya uang, kemampuan, sudah bayar ONH plus atau ONH biasa, sudah bayar uang biaya ONH, kemudian sudah dapat giliran karena jenengan setor ONH, biaya ONH, tapi kan dapat gilirannya sekarang sampai berapa? 20 atau 25 tahun. Atau mungkin 30 tahun sekarang. Jenengan sudah bayar ONH pun, itu belum wajib mempelajari ilmu mengenai haji. Wajibnya baru nanti kalau sudah dapat giliran, nah baru wajib itu. Sebelumnya tidak wajib. Tidak wajib. Misalnya ilmu mengenai zakat, itu ya tidak wajib diketahui oleh semua orang Islam. Baru kalau dia sudah punya uang, harta yang wajib dizakati, baru dia wajib belajar tentang ilmu zakat ya. Dan belajarnya pun tidak harus mendalam sekali. Ya belajar secukupnya yang membuat dia tahu berapa uang yang harus saya atau berapa zakat yang harus saya keluarkan kalau harta saya sekian ini. Udah itu saja, terbatas ya. Sekali lagi ya, ini kita membicarakan ilmu fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang Islam harus tahu. Artinya sifatnya individual. Karena itu tidak mungkin ini artinya sembarang ilmu. Di sini ilmu itu spesifik, ilmu yang memang dihadapi, ilmu yang wajib dipelajari karena seseorang menghadapi situasi tertentu yang mengharuskan dia mengetahui ilmu terkait dengan situasinya itu. Ya. Itulah namanya ilmu yang fardu ain itu. Ini kita belum bicara tuh ilmu fardu kifayah loh ya. Lain ini, nanti fardu kifayah lain lagi. Yang kita bahas di sini adalah ilmu fardu ain ya. Jadi jangan, wah kalau gitu ilmu
pertanian nggak wajib dipelajari, nanti dulu ya, nanti dulu. Mempelajari kitab Ihya itu step demi step, langkah demi langkah ya. Jangan gigi mongso ya. Karena kan, nah ini apa ya, kebanyakan salah paham orang mengenai kitab Ihya itu karena orang baru sampai bab tertentu langsung ngambil kesimpulan. Itu persis kayak perilaku netizen itu loh. Orang nulis apa namanya, konvoy, apa Mbak Inas, konvoy, thread atau utas ya. Utas itu kan pesan yang berentengan itu ya. Misalnya dia nulis utas isinya 10 pesan atau 10 tweet lah, saling berkaitan. Nah, follower orang ini baru baca 1 tweet sudah ngambil kesimpulan, wah, makanya maki-maki ya, marah-marah. Loh, baru baca 1 tweet kok sudah ngambil kesimpulan, itu gimana itu? Itu sering kali itu. Perilaku netizen itu kan begitu, jumping to conclusion by reading one tweet ya. Jadi langsung meloncat mengambil kesimpulan A atau B hanya karena membaca 1 tweet saja, padahal tweetnya berentengan itu. Jadi kalau nggak dibaca penuh ya kita nggak dapat pengertian yang komplit. Nah ini begitu, kitab Ihya itu sering disalahpahami, antara lain orang baru baca bab tertentu dalam kitab Ihya langsung ngambil kesimpulan, wah Al-Ghazali ini begini. Ya enggak begitu dong. Kitab Ihya itu kayak utas dalam tweet itu. Isinya kitab tuh banyak. Dalam kitab Ihya itu seperti saya terangkan sebelumnya, ada 40 kitab di dalam kitab Ihya itu. Jadi jenengan tidak bisa baru baca 1 kitab terus ngambil kesimpulan, wah kitab Ihya ini begini. Misalnya, yang sering saya contohkan kan, dalam kitab Ihya itu ada kitab bab mengenai kitab Dzammid Dunya. Nanti di bagian juz ketiga ya, yang saya bacakan juz ketiga tapi belum sampai itu. Kitab Dzammid Dunya, kitab tentang mencela dunia. Ada orang belajar kitab Ihya nyampe bab itu, kitab mencela dunia. Kalau kita baca kitab itu isinya memang mencela dunia, merendahkan dunia. Dunia nggak penting, ini kira-kira begitulah ya. Orang baru sampai bab itu, ngajinya kitab Ihya, kebetulan kitab itu. Artinya dia tidak belajar kitab Ihya dari awal. Dia santri yang datang pergi ya, nggak rutin. Pas ngaji tiba-tiba kitab itu, kitab Dzammid Dunya, kitab mencela dunia, langsung dia ngambil kesimpulan, wah Al-Ghazali ini sumber kemunduran Islam ini. Masa orang Islam disuruh mencela dunia? Kita tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh terlibat dalam dunia. Nanti orang Islam gimana mundur? Ya kamu baru 1 kitab kok sudah ngambil kesimpulan begitu tuh gimana itu? Ya bisa. Kalau kita baca kitab Ihya secara keseluruhan, ya sebetulnya macam-macam yang dibahas oleh Al-Ghazali. Nanti ada bagian sendiri yang menganjurkan orang Islam mempelajari ilmu dunia. Ya. Jadi kita harus membaca kitab Ihya itu harus begitu, harus lengkap. Kalau 1 kitab tok sudah berhenti ya ya sudah, dia akan mengambil kesimpulan yang keliru. Jadi kembali kepada pembahasan kita di sini, ini kita baru sampai pembahasan mengenai soal ilmu yang hukumnya fardhu ain. Fardhu ain artinya ilmu yang semua orang wajib mempelajari. Kalau tidak mempelajari, dosa orang itu. Nah, ilmu itu seperti itu, tolabul ilmi, mencari ilmu seperti itu pasti tidak semua ilmu itu. Ya. Tapi ilmu dalam pengertian yang spesifik, yaitu maknanya kalau dalam tafsiran Al-Ghazali, ilmu yang dalam kategori seperti itu adalah ilmu muamalah. Jadi kembali ya, ilmu 2, ada mukasyafah, ada muamalah. Ilmu mukasyafah tidak masuk dalam kategori yang dibahas dalam hadis ini. Kedua, ilmu muamalah ya. Jadi ilmu muamalah inilah yang merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim. Tapi tidak semua ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang
terkait dengan i'tiqad. Karena ilmu muamalah itu dimensinya banyak. Ada pertanian, ada kedokteran, ada ekonomi, ada sejarah, macam-macam. Yang wajib di dalam ilmu muamalah dipelajari oleh semua orang Islam adalah ilmu yang terkait dengan i'tiqad, dengan tindakan, dan dengan meninggalkan tindakan. Ya. I'tiqadun, fi'lun, tarkun. Nah, ilmu-ilmu yang terkait dengan tiga hal ini itu pun yang wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang memang terkait dengan situasi yang kita hadapi. Jadi misalnya kalau orang baru masuk Islam, ilmu yang wajib dipelajari bagi dia adalah memahami makna la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang wajib dia pelajari. Ya. Apa makna syahadat itu? Nah, itu saja yang wajib dipelajari, yang lain-lain enggak ya. Itu aja yang wajib dipelajari. Dan itu pun dia tidak harus mengetahui sampai detail-detailnya. Yang detail-detailnya itu masuk nanti di dalam fardu kifayah. Jadi bonus itu. Yang wajib secara individual, fardu ain bagi orang bersangkutan, mengetahui secara garis besar saja. Pokoknya pengetahuan yang membuat dia yakin betul makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti kalau waktu sholat asar tiba, ya dia wajib mengetahui bagaimana cara melaksanakan sholat asar. Kalau belum masuk sholat asar, ya nggak wajib tahu atau tidak wajib mempelajari ilmu tentang sholat asar. Jadi kita bicara mengenai kewajibannya ya. Kewajibannya mempelajari ilmu bersangkutan itu terjadi pada saat situasinya datang. Ya masuk akal lah ya. Kalau kita analogikan dengan situasi yang lebih umum misalnya. Kalau jenengan sedang tidak ingin berdagang, ya kan nggak harus mempelajari ilmu perdagangan kan. Ilmu perdagangan wajib kita kuasai kalau kita sedang mau berdagang. Itu pun tidak semua ilmu perdagangan yang terkait dengan situasi kita. Misalnya dagang apa? Dagang buku online. Ya sudah menguasai caranya bagaimana dagang buku online. Menjadi reseller itu gimana caranya? Ya sana belajar dengan Mas Rizal Mubid itu yang sudah biasa belajar menjadi pedagang reseller, atau Kiai Idham Holid Gunung Pring. Nah, sana hubungi dia gitu loh ya. Jadi makanya ulama itu ketika membahas sesuatu itu harus precise, tepat itu. Jadi nggak bisa mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang. Apa maksudnya? Harus dibahas itu, harus didalami itu ya. Nah, ya ini kalau kita mau belajar lebih detail. Tapi kalau mau dakwah ya sudah. Dakwah itu kan ya pengetahuan umum saja. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya maknanya ilmu itu wajib dipelajari orang Islam. Ya bisa dimaknai macam-macam ya. Tapi kalau mau mempelajari lebih detail makna yang lebih tepat mengenai hadis ini, ya ini yang dikatakan Al-Ghazali ini ya. Jadi itulah makna ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim ya. Makna hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Jadi ada makna ala penceramah ya yang sudah sering kita ikuti, ada makna yang jauh lebih dalam ala Al-Ghazali. Nah, makna ala Al-Ghazali yang lebih tepat tentang hadis itu ya ini ya, itu ya. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim itu situasional ya. Situasional terkait dengan kondisi orang itu ya. Orang yang misalnya misalnya menjelang Ramadan itu ya. Nah, di situ wajib dia mengetahui tentang tata cara sholat Ramadan. Jadi dia wajib mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan ya.
dia wajib mengetahui tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, dia harus tahu. Ya, kalaupun dia tidak tahu, ya dia bisa mengikuti pendapat orang yang sudah tahu. Tapi intinya dia harus belajar ilmu mengenai bagaimana cara mengetahui bahwa bulan Ramadan itu sudah tiba. Ya, caranya mendengarkan berita, ada sidang isbat atau baca koran, ya. Jadi dia harus cari informasi, wajib. Jadi begitu menjelang Ramadan dia wajib mengetahui sesuatu terkait dengan bulan puasa itu dan bagaimana cara melaksanakan puasa. Dan kadar ilmu yang wajib dia pelajari ya ilmu yang sederhana saja, ilmu yang pokoknya membantu dia untuk bisa melaksanakan puasa itu. Itulah kadar ilmu yang wajib secara fardu ain. Ya. Kalau yang lebih dari itu, hukumnya itu bonus itu. Ya. Tapi yang fardu ain itu ya kadar yang cukup membuat orang itu bisa melaksanakan tindakan itu. Ilmu yang terkait dengan tarkun, meninggalkan sesuatu. Ya. Dicontohkan dalam kitab Ihya ini. Kalau orang itu berada di dalam suatu lingkungan sosial, di mana di situ banyak orang itu minum-minum itu. Ya. Nah, orang ini wajib belajar tentang haramnya minum-minum, maksudnya minum alkohol ya. Jadi kalau orang berada dalam suatu lingkungan sosial di mana di situ banyak orang minum ya. Nah, dia wajib mempelajari, mempelajari pengetahuan terkait dengan haramnya minum-minum. Ya. Kalau dia berada dalam lingkungan sosial di mana di situ zina itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara umum oleh masyarakat di situ. Dia hidup di lingkungan yang permisif misalnya. Orang hidup dalam lingkungan sosial yang permisif, artinya sembrono atau membolehkan apa saja. Nah, dia wajib mempelajari ilmu tentang haramnya zina. Kalau orang berada dalam lingkungan pesantren misalnya yang ya belajar mengenai haramnya zina itu tidak wajib seketika itu gitu loh. Karena di pesantren kan tidak wajib dia belajar mengenai haramnya minum-minum itu. Pada saat itu loh ya. Ya di pesantren kan dari mana bisa minum-minum? Pesantren itu dijaga ketat ya. Nggak ada minuman di situ kan. Jadi kewajiban mempelajari mengenai haramnya minuman bagi santri yang sedang dalam lingkungan seperti itu tidak wajib pada saat itu. Baru kalau dia keluar dari pondok, hidup di masyarakat, terus kebetulan dia berada di lingkungan yang permisif. Nah, baru dia wajib belajar mengenai ilmu-ilmu yang terkait dengan tarkun. Tarkun itu meninggalkan sesuatu, meninggalkan minum, meninggalkan zina, meninggalkan korupsi. Dia berada dalam lingkungan yang di situ semua orang korup ya. Dia jadi anggota legislatif, sementara di situ banyak orang yang korupsi, banyak anggota legislatif yang korupsi. Dia wajib belajar mengenai haramnya korupsi itu. Jadi ilmu itu, ilmu yang kategorinya fardu ain itu situasional. Nah, salah satu contoh yang menarik yang disebut oleh Al-Ghazali di sini adalah tentang ilmu yang terkait dengan akidah itu. Terkait dengan akidah ya. Itu adalah ini di halaman ada, kalau Ihya edisi Darul Minhaj itu halaman 59 ya. Halaman 60 ya. Nah, begini. Ini saya bacakan ya, karena ini menurut saya relevan dengan keadaan sekarang. Fa in kana fi baladin sya'a fihil kalamu wa tanataqan nasu bil bid'ah fayambaghi an yusana fi awwali bulughihi anha bitalqinil haqqi fa innahu law ulqiya ilaihil batilu lawajaba izalatuhu min qalbihi wa rubbama asura dzalika kama annahu law kana
hadzal muslimu tajiran wa qad sya'a fil baladi muamalatur riba wajaba alaihi ta'allumul hadari minar riba. Fahadha huwal haqqu fil ilmi alladhi huwa fardu ainin wa ma'nahu al ilmu bi kaifiyatil amalil wajibi. Faman alimal amalal wajiba wa waqta wujubihi alimal ilma alladhi huwa fardu ainin. Jadi ini dikatakan dalam kitab Ihya ini, kalau ada orang hidup di sebuah tempat di mana di situ banyak orang itu bicara, ya, terlibat dalam diskusi perdebatan soal-soal akidah, soal keyakinan, ya, maka orang yang hidup dalam situasi seperti itu, dia wajib belajar tentang ilmu yang terkait dengan situasi itu. Apalagi kalau perdebatan yang timbul di lingkungan itu perdebatan-perdebatan soal akidah yang menimbulkan keraguan-raguan pada imannya orang itu. Dia wajib belajar tentang ilmu, tentang akidah yang bisa menghilangkan keraguan dia mengenai akidah itu. Nah, ini yang dikatakan Al-Ghazali ini relevan dengan sekarang. Misalnya contohnya sekarang di Barat itu, ya. Di Barat saat ini setelah era 9/11 11 September itu kan orang Islam di Barat menghadapi situasi yang cukup rumit, ya, yaitu munculnya Islamofobia, kebencian kepada Islam, antara lain dipicu oleh itu tindakan teroris, tindakan kekerasan oleh sebagian orang Islam yang ngebom 2 menara kembar itu. Dari situ kemudian orang-orang Barat punya persepsi yang buruk mengenai Islam. Setelah 9/11 muncul banyak literatur, buku-buku yang mengkritik dan menghina Islam, ya. Dalam pengertian apalah, ya, mengkritik dengan ya tajam sekali mengenai ajaran Islam. Misalnya buku-buku yang ditulis oleh Robert Spencer misalnya. Robert Spencer itu salah satu Islamofob, ya, buku seorang pembenci Islam di Amerika. Bukunya banyak, ya. Bahkan dia nulis buku tentang yang meragukan keberadaan sosok namanya Nabi Muhammad, itu diragukan itu. Apakah Muhammad itu figur yang historis atau tidak? Dia kan nulis buku mengenai itu. Bahkan Muhammad pun itu dianggap bukan figur yang real, itu figur yang khayalan, itu tidak ada wujud historisnya itu. Ya samalah dalam Kristen kan ada juga perdebatan apakah Yesus itu figur historis atau figur mitis, ya, figur yang tidak real itu. Nah, banyak itu buku-buku yang isinya menyerang ajaran Islam, akidah Islam, keyakinan Islam. Nah, kalau orang hidup dalam situasi seperti itu, dia kan pasti akan terpengaruh oleh keadaan. Oh, ini betul nggak Nabi Muhammad ada itu? Ada buku yang menulis tentang Ka'bah itu sebetulnya bukan di Mekah sekarang. Letaknya itu ada di daerah Yordan sana, di Petra. Oh, kan ada itu. Bahkan sekarang ada YouTube-nya itu, ya. Ada videonya di YouTube itu. Nah, kalau jenengan berada dalam situasi seperti ini, Anda harus mengetahui, belajar tentang ilmu yang bisa melindungi diri sampean dari keraguan-raguan seperti itu. Ini jadi ilmu yang seperti itu wajib dipelajari. Jadi minimal jenengan punya benteng itu, ya, punya cara untuk menjawab lah, meskipun tidak harus detail, karena kalau sampai mengetahui detail ya harus belajar sampai S3, tapi itu kan butuh waktu lama, ya nggak usah. Pokoknya kadar yang wajib dimiliki, ya, pokoknya ilmu yang cukup untuk membuat sampean ini tidak ragu-ragu, itu aja. Kalau nggak mampu mempelajari secara detail, ya datang kepada orang yang tahu, tanya atau diskusi dengan dia, ya. Nah, itu keadaan sekarang kita hadapi itu. Nah, ini ilmu yang seperti itu, ya, itu ilmu yang fardu ain. Makanya sekarang ini bagi saya
belajar mengenai soal akidah Islam tetapi dengan cara yang lebih lebih canggih, itu menurut saya itu perlu, ya. Ya mungkin tidak fardu ain, tetapi selayaknya atau sebaiknya orang Islam, terutama yang hidup di perkotaan, ya, yang terekspos kepada informasi yang beragam, itu wajib mengetahui itu, ya. Ya minimal wajib atau minimal tahulah mengenai peta ideologi, peta pemikiran secara umum aja, ya, secara umum. Ya kalau nggak mampu sama sekali, ya sudah taklid atau ikut kepada orang yang tahu. Ya jenengan cari siapa yang jenengan anggap tahu, ikuti saja itu, ya. Jadi inilah makna ilmu yang fardu ain itu. Jadi ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang tadi itu dalam definisi Al-Ghazali, ilmu fardu ain adalah al ilmu bi kaifiyatil amalil wajib, ya. Ilmu yang terkait dengan tata cara amalan atau tindakan yang wajib bagi orang bersangkutan pada saat itu, ya. Itu namanya ilmu yang fardu ain. Dan ilmu ini hanya terbatas pada ilmu muamalah, tidak mukasyafah, ya. Ini ilmu yang fardu ain, ya. Nah, sebelum saya buka tanya jawab, ya, saya ingin menutup dengan penjelasan Al-Ghazali yang juga penting itu, yaitu ilmu tentang hati, ya. Terutama ilmu tentang hal-hal yang bisa merusak rohani manusia, ilmu yang dalam kitab Ihya disebut dengan ilmu muhlikat, ya. Ilmu tentang muhlikat, sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang bisa merusak jiwa manusia, rohani manusia. Itu dalam kitab Ihya dibahas di dalam bab ketiga, atau jilid ketiga, ya. Jilid ketiga dalam kitab Ihya yang saya baca setiap minggu itu. Itulah ilmu mengenai muhlikat. Nah, menurut Al-Ghazali, ya, dalam bagian ini ilmu tentang muhlikat yang dibahas di dalam bab jilid ketiga kitab Ihya itu kategorinya semuanya ilmu yang fardu ain. Dalam pengertian, kalau orang sedang berhadapan dengan situasi yang terkait dengan muhlikat tertentu, maka dia wajib mengetahui atau mempelajari ilmu mengenai itu. Misalnya, kalau jenengan kepingin main medsos, ingin terjun main medsos, jenengan menurut saya memang harus belajar kitab Ihya yang jilid ketiga itu, terutama yang terkait dengan bab yang disebut dengan atau kitab Afatul Lisan, kitab tentang bahaya-bahaya mulut atau bahaya-bahaya jari-jari kalau sekarang, karena di era medsos ini jempol atau jari itu yang berperan paling banyak, ya, menyebarkan informasi palsu dan segalanya itu. Jadi sampean harus tahu tentang ilmu yang terkait dengan cara menata rohani manusia ketika berhadapan dengan situasi media sosial itu. Anda harus tahu ilmunya. Terutama, ya, tidak semua pembahasan dalam kitab Ihya jilid ketiga mengenai muhlikat itu wajib dipelajari semua, tapi yang relevan, yang kontekstual dengan situasi Anda saja, ya. Misalnya, ya, di medsos itu kan orang sering marah-marah, ya. Maka ilmu tentang bagaimana cara mengendalikan marah yang sedang saya baca minggu-minggu ini itu wajib dipelajari itu, ya. Karena, ya, kalau nggak main medsos ya nggak wajib. Tapi kalau jenengan main medsos itu, sebenarnya harus belajar itu ilmu bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak mudah emosional, supaya tidak baperan itu wajib itu di era medsos ini. Karena kalau enggak, sampai bisa menjadi korban di dalam di dalam komunikasi medsos itu, ya. Jadi itulah, ya. Jadi kalau dalam istilah yang lain, ilmu yang fardu ain itu adalah ilmul hal. Itu ilmu yang itu nama yang istilah yang dipakai dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya.
bagian awal dalam kitab Ta'lim itu di sana ada pembahasan tentang apa yang disebut dengan ilmul hal. Ilmu yang terkait dengan situasi orang tertentu pada waktu tertentu, itu namanya ilmul hal. Hal itu artinya keadaan. Ilmu tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Ilmu seperti itu kategorinya fardu ain. Fardu ain.